Saya akan tunjukkan beberapa contoh di Alkitab. Bagaimana seorang laki-laki, seorang pemimpin. Supaya kita tahu bagaimana keluarga kita. Mazmur 128. Istri yang gelisah. Saya ulangi. Istri yang gelisah. Itu pasti karena dia khawatir. Betul? Istri yang khawatir. Itu karena dia takut. Istri yang paling ditakuti, yang paling dikhawatirkan, membuat dia gelisah. Itu adalah rasa aman. Kalau suami sulit dapat duit, tapi si istri melihat suami ini takut akan Tuhan, percayalah, istri akan tetap tenang. Tetap akan tenang. Tapi kalau kita gelisah sebagai laki-laki juga, dan kita pun dikuasai khawatir, hancurlah rumah tangga kita. Jangan berkata uang jaminan, tidak. Ada begitu banyak suami kaya, istri pun tetap gelisah. Ada banyak contoh. Dan saya percaya saudara pernah tahu, pernah dengar itu. Mazmur 128. Begini kata Tuhan, ini peranan suami. Begitu lagi sekali saya katakan, jauh lebih berat jadi laki-laki daripada jadi perempuan. Tapi kita nggak bisa balik, karena kita sudah tentukan dari awal. Oke, judulnya apa? Berkat atas rumah tangga. Mari kita meneliti, di tangan siapa berkat itu turun. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Wih, hebat, berbahagialah. Siapa orang ini? Kita masih belum tahu. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, hasil kerjanya, ya, memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Siapa dia? Ayat 3 memberitahukan siapa orang itu di dalam dua ayat ini. Istrimu. Berarti siapa dua ayat itu? Suami. Suami modal kita cuma satu, takut akan Bapa di surga. Nah, apa itu definisi takut akan Tuhan? Definisinya jawabannya adalah takut berbuat dosa. Udah cuma itu saja. Takut akan Yahweh itu kunci kebahagiaan keluarga kita. Akan nikmat kalau kamu makan hasil jerih payah tanganmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Mengapa Papa memberi contoh pohon anggur? Saudara, di Alkitab ini begitu banyak contoh-contoh tentang alam, baik itu pohon-pohonan, tumbuhan maupun binatang. Nah, itu kalau kita sulit mengerti Alkitab, lihat alam ini akan ada terjemahnya di situ. Jelas. Mengapa sampai hari ini anggur adalah pohon yang tidak bisa berdiri tegak tanpa penopang? Betul tidak? Beda dengan mangga atau pohon yang lain. Anggur itu perlu penopang. Nah, istri akan berbahagia, istri akan tenang, istri akan aman kalau penopangnya juga tenang. Kalau kita penopangnya goyang-goyang terus, ya pun goyang-goyang juga. Simpel bukan pengertiannya. Nah, kapan suami goyang-goyang? Karena kita nggak teguh di dalam Tuhan. Begitu suami gelisah, istri langsung gelisah. Saya masih ingat saudara, bulan-bulan pertama kami menikah, ada berapa kekhawatiran dari istri saya yang saya tidak bisa jawab karena saya nggak punya bukti. Satu, dia tahu bahwa saya nggak punya rumah. Dia tahu. Kedua, dia tahu saya jalan terus. Nah, satu kali dia tanya, jadi kalau kamu pergi aku diajak enggak? Loh iya dong. Dia bilang istriku, loh kenapa? Dia tanya, dia kayak ngomong, ya tapi kalau lihat hidupmu, persembahanmu cuma berapa? Saudara, akhirnya setahun pertama setelah pertanyaan itu, saya itu catat pengeluaran saya untuk tiket setahun setelah menikah. Itu ada catatannya, karena bukti-bukti pembayaran Anda. Itu 60 sekian juta dalam tahun. Itu tahun 93, saudara. Istri saya kaget. Itu bayar sendiri, bukan gereja yang bayarin. Karena dari waktu itu dia takut, karena dia tahu bahwa kalau saya diundang pelayanan mesti bayar sendiri. Dia mikir setahun. Sampai tahun ketiga, keempat dia catat satu, dia sampai nggak nyatat lagi. Karena dia lihat, wih ini luar biasa. Saudara, tapi saya yakinkan dia satu hari. Mbak Ana, istrinya Pak Seger, itu jadi saksi. Suatu hari dia tuh pengen bakso. Nah, karena kami lagi wah sukacita gitu, ya udah beli aja. Pas ada bakso lewat depan rumah,
Saya juga lupa kalau hari itu kami nggak punya uang. Begitu bakso sudah dia pegang, terus mukanya itu pucat, dia berubah. Saya tanya, kamu sakit? Enggak, saya tuh baru sadar kalau nggak punya duit. Terus bayar bagaimana? Saya bilang, ya pinjam mana dulu, saya bilang. Itu membantu kami. Di situ saya lihat dia luar biasa dalam hidup itu. Anak itu jadi saksi. Dan dia heran. Maka itu bukan uang membuat rasa aman. Tapi fondasi iman suami di dalam Yesus tentu bagaimana. Nah sekarang saya juga pernah khawatir lagi. Ayo suami-suami, buat istri kita rasa aman. Bukan karena kita banyak uang, tapi karena kita punya fondasi yang kokoh. Karena istri kita bersandar kepada kita yang belum menikah, catatnya. Jangan modal gede badan, kumis tebal. Jangan. Maaf. Terus saya jemput orang. Pak Peres, awas. Kenapa saya sering nyebut itu? Artinya kan itu menunjukkan wah seorang laki itu maco. Enggak. Makanya kalau kuliah kumisnya dilepas. Tapi takut akan Tuhan. Dengar itu, takut akan Tuhan. Buat istri itu rasa aman. Nah, kalau istri-istri aman, saudara, anak pun jadi tenang di rumah. Saudara, istri itu barometer rumah tangga. Berarti kata itu bukan termometer, beda. Istri itu barometer rumah tangga. Rumah tangga kita akan tenang atau tidak, istri kita bagaimana? Nah, istri kita sangat tergantung dengan kita. Ya, yang belum menikah nanti kalian siap. Ini modal yang penting, lagi selalu bukan uang. Terus apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Dikatakan, anak-anakmu seperti apa? Tunas pohon zaitun sekeliling meja. Kata tunas menunjukkan masih muda. Itulah anak-anak. Mari kita lihat dalam ayat ini. Mengapa Papa memberikan ilustrasi istri itu pohon anggur, anak itu tunas zaitun? Zaitun itu, Israel itu ada 3 benda, 3 tanaman yang gak bisa lepas. 1 anggur, 2 gandum, 3 zaitun. Orang Yahudi gak bisa lepas dari 3 ini. Dan itu disebut berulang-ulang di Alkitab. Beri tanda Mazmur 128. Kita kalau sempat kembali lagi, Mazmur 104 ayat 15. Kita lihat di dalam ayat ini ditunjukkan tentang 3 jenis pohon itu. Maka kita kan lihat arti istri itu pohon anggur, anak tunas pohon zaitun itu apa? Ayat 15. Dan anggur yang apa? Menyukakan hati manusia. Maka itu suasana rumah itu penuh sukacita, tawaria, itu tergantung istri kita bagaimana. Anggur itu adalah istri. Dan istri itu sumber sukacita dalam keluarga. Bayangkan kalau istri tiap hari cemberut, celaka sekali itu rumah tangga. Betul enggak? Enggak ada duit, cemberut terus, wih, sudah lebih celaka lagi, sudah lagi. Istri itu sumber sukacita, ya. Ayat 15, anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, itulah zaitun. Yang ketiga, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Nah, mengapa anak-anak disebutkan sebagai tunas pohon zaitun? Karena buat orang Yahudi, minyak zaitun itu obat. Jadi kalau anak-anak kita itu jadi pohon zaitun, berarti anak-anak kita nggak menyakiti kita. Anak-anak kita jadi obat buat hati kita. Dan semua itu terjadi karena ayah. Ingat itu, karena ayah, bukan karena tetangga. Jangan lupa. Semua karena kita. Lagi sekali lagi, kita diciptakan jadi laki-laki. Karena Tuhan memandang kita mampu jadi laki-laki. Dan kita ini pemimpin. Kita memberi rasa aman. Kita pengambil inisiatif dalam hidup. Lanjut, saya berikan beberapa contoh. 2 Tawarim pasal 20. Tiap kali saya membaca pasal ini, saya tuh kagum kepada Raja Yosafat. Nanti saya minta saudara di rumah baca 1 pasal sebelum tidur. Pasal 20. Temukan nanti hebatnya seorang pemimpin, seorang suami, seorang ayah. Ayat 1 saya mulai baca. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Tadi pagi saya dapat cucu dari Gorontalo. Lahir jam 4:30, waktu sana 5:30 Papua. Terus waktu saya akan menuju ke sekolah, ditelepon.
minta nama. Saya langsung ingat nama Yosafat.